Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Nurullah, para jamaah Masjid Nurullah khususipun dan umumnya para jamaah kajian yang bisa mengikuti kajian tafsir dari Masjid Nurullah Simo Peman Baru Surabaya, dimanapun antum berada, teman-teman media sosial kami, baik dari Facebook, dari YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini. Kula saged sowan silaturahmi dhateng panjenengan sami. Mudah-mudahan Allah meridhoi dibarengi dengan hidayahnya dan juga maunahnya, dan yang terpenting lagi mudah-mudahan banyak barokah dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As-shalawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kita dengan syariatnya, kita teladani akhlaknya, kita pegang teguh sunnah-sunnahnya. Dengan kita pegang teguh sunnahnya, mudah-mudahan diselamatkan dari azab Allah. Mudah-mudahan musibah ini segera sirna, kita semuanya sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian tafsir kita kemarin 128 sampai 132 sudah kita kaji bersama, yang diantaranya adalah betapa Allah itu kasih sayang kepada seluruh makhluknya, bahkan sekaligus meskipun kepada manusia yang durhaka kepadanya. Allah tidak jahat, Allah tidak zalim, Allah tetap menerapkan sunnah-sunnahnya, sehingga dengan takdirnya itulah manusia meskipun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung sekonyong-konyong koder terus disiksa terus dibinasakan, boten. Semua berdasarkan kudrah iradah dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah jahat, andaikan Allah ambisi untuk mendapatkan supaya dipuji makhluknya, tentu Allah boleh bisa kemudian membinasakan manusia. Tapi ternyata Allah masih menyayangi kita semuanya. Untuk itu kita senantiasa bertasbih, bertaubat, berzikir dan sebagainya. Yang kedua, kajian kemarin sudah kita bahas tentang jangan kita baper, jangan kepo, jangan merasa iri, jangan merasa aku rajin sholat ibadah istiqomah kok yo pancet ngene-ngene ae. Bojoku kok pancet situ, tambah tuwek tambah elek, cepet kelek ya. Nunggu terus berbuat maksiat kok bojone kok ayu-ayu, cantik memikat gitu ya. Tidak seperti itu. Zahratul hayati dunya yang kemarin sudah kita bahas ya. Yang jelas nanti Allah akan memberikan yang terbaik ya. Jadi warizqu rabbika khairu wa abqa ya. Jadi rizkinya Allah itu jauh lebih bagus, lebih baik dan lebih kekal. Yang patut kula jenengan ingat bahwa
yang namanya rizki bukan hanya materi gitu. Panjenengan bisa rawuh di masjid, panjenengan bisa tilawah, bisa istiqomah ibadah, sholat tahajud, zikir, istighosah, itu adalah rizki yang luar biasa, tidak bisa diukur dengan apapun juga. Kula saged sowan nyambung seduluran kepada panjenengan, ini juga luar biasa. Kepada para pemirsa di media sosial kami, ya, masya Allah, ya itu satu kesempatan yang luar biasa. Tidak menyangka bahwa ternyata nama saya sudah terkenal di mana-mana. Yang dulu tercemar sekarang sedikit terkenal. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa terkenal juga. Tapi dalam hal konteks yang baik untuk berdakwah li'i'la'i kalimatillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga di sini kemudian kita diperintahkan Allah di ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, gitu. Yang penting kula jenengan dikengken ibadah, sholat, doa, sabar, ya. Nanti biar Allah la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Nanti akan diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah, ya. Karena pada akhirnya nanti yang akan menjadi tolak ukurnya kebahagiaan hakiki adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan surah Toha ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza qul kullun mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Shadaqallahul adzim. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir, ya. Ini bentuk cerita ini di akhir surah Toha ini, Bapak Ibu. Nanti pada akhirnya puncaknya ternyata mereka itu suka menantang. Di antara tantangannya adalah wa qalu, mereka mengucapkan, mereka berceloteh, ya. Jadi kemarin kan sudah kita bahas tentang sabar Muhammad terhadap kata-katanya orang kafir itu. Orang kafir itu suka membuli, suka ngeprank, ya, itu gaya-gayanya orang kafir. Maka di sini pada akhirnya mereka mengatakan laula ya'tina bi ayatin mir rabbi. Laula mosok yo ora nekakno, ya, ya'tina nekakno ing kami orang-orang kafir bi ayatin kepada satu ayat mir rabbihi dari Tuhan Muhammad. Jadi mereka itu nantang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Muhammad, mbok yo kamu itu mendatangkanlah satu keistimewaan, mukjizat, ya, tanda-tanda kebesaran Tuhanmu kepada kami. Mereka itu tidak percaya lagi, ya, dengan bukti yang segitu banyaknya itu mereka masih merasa berkurang, Bapak Ibu. Ya, itulah sifatnya orang kafir. Maka kafir itu dalam bahasa konteks etimologi, ya, secara etimologi dalam istilah bahasa itu kofala. Kofala itu menutup, ya. Jadi makanya orang kafaro itu, ya, diibaratkan seorang petani yang menutup lubang tanah itu dengan biji-biji tanaman, ditutup sehingga tumbuh tanaman. Nah, kafir ini menutup diri dari keimanan, menutup diri dari keyakinan kepada konsep ketuhanan yang sesungguhnya. Sehingga semuanya karena diukur secara empirik, secara manusiawi, secara materi, bahkan menurut akal mereka semata-mata, ya, tidak didasari dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada kita. Makanya Bapak Ibu, kalau jenengan diberikan wahyu Al-Quran, ya, untuk membentengi nafsu yang jahat, sekaligus mengarahkan, menuntun akal kula jenengan
untuk memberikan satu keyakinan dalam konsep ketuhanan yang sesungguhnya. Dan sehingga tidak seperti orang kafir. Kalau orang kafir, laula ya'tina bi ayatin mir rabbi. Ya, dan mereka mengatakan, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Muhammad itu dakwah ngalor ngidul. Lha apa kok gak dhisik kesaktiane Muhammad? Dhisik tanda kebesaran Nabi Muhammad. Mereka mempertanyakan itu. Bukan bertanya, Pak, mempertanyakan. Ya, sifatnya menantang. Ayo, kalau kamu memang utusan Allah, kalau memang kamu Rasul Allah, tunjukkan salah satu bukti dari kebesaran Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Ya Allah ya. Maka kemarin sudah saya sampaikan, innaka laminal mursalin. Kula jenengan dikatakan maca Yasin itu tujuannya nggih meyakinkan kula jenengan bahwa Kanjeng Nabi itu abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasul Gusti Allah. Udah enggak bisa kita ragukan lagi. Beda lagi dengan orang kafir, sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Ya, Masya Allah. Awalam ta'tihim, apakah belum datang kepada mereka bayyinatun, tanda bukti secara jelas. Kalau sekedar ayat Bapak Ibu ngapunten, itu belum tentu jelas atau tidaknya. Tapi kalau sudah Allah menyebutkan bayyinah, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah gitu, sampai ada surat Al-Bayyinah itu menggambarkan ayat yang diturunkan Allah tidak sekedar ayat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad bukan sekedar mukjizat, tapi ayat dan mukjizat yang jelas. Ya, jelas autentiknya, jelas kesempurnaannya, dan jelas kebenarannya. Itu awalam ta'tihim bayyinatu ma, kejelasan tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat Allah yang ada di dalam suhufil ula. Suhuf itu lembaran-lembaran. Tapi di sini ay kutubul ula, kitab-kitab yang sejak awal sudah menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus Kanjeng Nabi itu ya jauh sebelumnya sudah ditunjukkan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semua sudah menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan ngapunten sejak Nabi Adam diciptakan, gitu Pak, itu sudah ada nur namanya Nur Muhammad. Panjenengan, mungkin di sini ada Pak Mudin, siapa Pak Mudin? Kalau di tempat saya ada Pak Mudin itu ada kitab namanya kitab Nur Buat. Ternyata Nur Buat itu dari bahasa Nurun Nubuwah, ya, cahaya kenabian Nabi Muhammad. Wong Jawa Nurun Nubuwah kesuwen dadi Nur Buat. Dan tunggale barokah dadi berkat. Saking ngakeh barokah maka digawe jamak barokatun. Barokat dadi berkat. Ngoten lho. Nggih, tunggale sesajen. Wah, ini lagi viral ini ya. Lho sesajen itu sebetulnya kan saestu kula jenengan dikongkon dadi wong sing aji. Sesajen itu dari bahasa sesaji. Gen kula jenengan dados tiyang ingkang aji di hadapan Allah Sang Maha Kuasa. Lah dene kok cara-caranya umat itu masing-masing berbeda, yaitu ya kembali kepada lakum dinukum waliyadin. Mereka itu maunya juga berdoa, mereka itu maunya juga berharap kepada Tuhan mereka, tapi dengan cara mungkin menurut kita salah. Gitu Pak nggih. Jadi jangan kemudian kita main lempar, main saduk. Kecuali kalau yang melakukan itu panjenengan. Wong mari salat kok gawe sesajen nyebarke kembang setaman ngarepe masjid. Mangane kembange rusak kabeh. Nek gak ngono mandi kembang tengah malam. Mandi kembang tengah malam, ya kan? Kan sudah dilarang, jangan kau lakukan. Itu jangan kau lakukan. Gitu. Itu kenapa? Karena keyakinan kita berbeda dengan mereka. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa istighosah, doa bersama. Lah dene kok mereka ingin berdoa kepada Tuhan mereka, itu urusan mereka. Kecuali kalau mengganggu ibadah kula jenengan.
Ya, inilah makanya di dalam suhuf yang pertama itu sudah dijelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad. Hanya saja oleh mereka kemudian ada yang ditutup-tutupi, ada yang dirahasiakan. Makanya karena dirahasiakan, ditutup-tutupi, itulah oleh ahlul kitab kemudian oleh Allah disebut al-maghdub, orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Karena sebagian ayat ini dipakai, sebagian lagi dibuang sesuai dengan kepentingan. Sehingga Allah maghdub, Allah ghadab, marah, murka kepada mereka. Sedangkan orang kafir karena memang sudah tidak percaya lagi, dolim, mereka sesat. Makanya donga kula jenengan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, panjenengan paringi dalan kaya dene dalane tiang-tiang sing panjenengan paringi nikmat. Siapa itu? Para rasul, para nabi, para wali, para ulama, ya, para salafus sholihin, tiang-tiang ahli ibadah. Niku an'amta 'alaihim. Semoga dijauhkan dari orang-orang Yahudi Nasrani, ahlul kitab yang dimurkai Allah. Dalam surah Al-Fatihah niku ngoten iku, Pak. Waladhdallin, dan juga jangan engkau berikan siksa seperti orang-orang kafir. Karena mentalitas orang kafir seperti ini, Bapak. Laula ta'tina ya bi ayatin mir rabbih. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Bukankah sudah dijelaskan? Nah, Al-Qur'an ini sekedar menggarisbawahi sebagai musaddiqul lima baina yadaihi, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ngaten, Mbak. Terus memperkuat bahwa Kanjeng Nabi itu sebagai nabi yang memang munculnya terakhir tapi diciptakannya awal, gitu. Jadi awalan fi khalqih wa akhiran fi risalatih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kula jenengan sebagai umatnya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan di dalam surah yang lain dijelaskan begini, Bapak. Dari surah Al-Ankabut ayat 50 sampai 51. Ya, wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang kafir itu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Kenapa Allah tidak menurunkan tanda-tanda kehebatannya kepada Muhammad? Terus anggapan ini ku ngeten. Nabi niku nek duwe kemuliaan, nek memang nabi. Anggapan niku mbok ya Kanjeng Nabi niku duwe kesaktian. Iso nyulap kodok dadi kadal, kadal dadi bantal, bantal dadi bojo, bojo elek dadi ayu. Ngoten niku karepe. Nggih, makanya kan sempat itu Rasulullah ditantang untuk apa? Membelah matahari dan sebagainya. Ya. Tapi mukjizatnya Rasulullah sudah banyak sekali. Ya, walaupun di sini yang dihitung oleh Allah yang dianggap sebagai mukjizat terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagai mukjizat terbesar, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Loh, Kanjeng Nabi yang begitu mulia seperti itu, luar biasanya seperti itu, masih diragukan. Sedangkan di sisi lain, nabi mereka, ya, seperti Nabi Isa punya mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya, bisa bicara waktu bayi, sudah dianggap sebagai anaknya Tuhan. Itu kan keterlaluan, ya. Padahal itu mukjizat dari Allah, bukan kemampuan Nabi Isa sendiri. Nabi Isa sendiri juga menyampaikan, ini Abdullah, saya ini adalah kaulane Gusti Allah. Dan atani alkitab wa ja'alani nabiyya, aku dikai kitab Injil dan Allah menjadikan saya sebagai nabi, sebagai utusannya. Dan sehingga jenengan jangan menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai anaknya Tuhan. Nabi Isa itu ya anaknya Siti Maryam. Rohnya ditiupkan oleh Allah atas mukjizat Allah. Dan itu sudah jelas. Itu keyakinan kula jenengan sebagai orang beriman, ya, orang di dalam Islam itu. Oke. Nah, di sini kemudian dijawab kul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin.
ini tanda-tanda kebesaran Allah sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ayat-ayat itu diberikan sebagai tanda bekal dakwah saya, memberikan peringatan-peringatan secara jelas dan nyata. Itu tafsir di ayat yang lain di surah Al-Ankabut ayat 50. Okay. Nah, di dalam satu hadis disebutkan Bapak Ibu, okay, dari seorang sahabat, ya, Masya Allah, Ibnu Abbas menyampaikan di sana, ma min nabiyyin illa wa qad utiya minal ayati ma amana ala masalihil bashar. Jadi tidak ada seorang nabi pun melainkan sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang dikagumi oleh orang-orang sesama manusia. Semua nabi, ya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi semua yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama kana alladzi utitu wahyan awhahu Allah ilayya wa inni la arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Setiap nabi diberikan wahyu sebagaimana saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama kana alladzi utitu wahyan awhahu Allah ilayya. Saya ini hakikatnya ya nabi diberikan wahyu seperti nabi-nabi yang lain. Namun demikian, wa inni la arju, sesungguhnya saya sangat berharap, kata Rasulullah, an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat berharap agar saya ini yang nanti umat terbanyak di akhirat. Allahumma amin. Berarti kula jenengan ini, ya, dari awal sudah diharapkan oleh Rasulullah nanti yang terbanyak masuk surga. Ya, panjenengan insya Allah, makanya sampai Rasulullah dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat saya ini nanti ahli surga. Ya, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang orang yang tidak mau itu? Man ata'ani, ya, dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku itulah orang yang nanti bersama-sama Rasulullah masuk surga. Ya, panjenengan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, atiullah wa atiur rasul. Insyaallah yadkhulunal jannah, panjenengan ahli surga bersama Rasulullah. Ya, wa man asani faqad aba. Orang yang durhaka kepada saya, menolak dakwah saya, tidak mau mengikuti risalah dan sunnah saya, dia itulah orang yang tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau mengikutinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, kula jenengan termasuk orang-orang yang benar-benar diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau sudah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan nanti termasuk orang yang terbanyak nanti dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, selanjutnya di ayat 134, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Walau anna, dan sekiranya sesungguhnya kami ahlaknahum, ya, kami binasakan mereka, kata Allah, ya, bi'adzabim min qablihi, dengan suatu azab sebelum Al-Qur'an itu diturunkan, ya, maka laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan, maka mereka pun akan mengatakan, mengapa tidak engkau utus seorang rasul menjelaskan kepada kami. Terus mereka itu banyak alasan, Bapak Ibu, ya, banyak alasan. Jadi ketika diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika diutus seorang rasul, ya, mereka kemlewo. Apa kemlewo itu, Pak, ya? Kemlewo itu ya kemlewo lagi. Kemlelet, ya, kemlelet. Banyak tanya, Muhammad kok apa ujug-ujug kok mengaku jadi nabi dan rasul? Oh, yatim piatu seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Mana tanda kebesaran Allah? Mana tanda-tanda mukjizat Allah yang diberikan kepada Muhammad? Macam-macam. Nah, baru ketika seandainya Allah turunkan azab kepada mereka, ya, tentu mereka akan mengatakan begini, laqalu
laula arsalta ilaina rasulan. Lah kok aku jujuk disiksa wong salahe Allah ora nurunkan rasul kepada kami ngoten. Nggih. Terus mereka dikai petunjuk ya ndak mau ngambil. Ketika sudah terjadi azab Allah, mereka akan menyesali dan berdalih beralasan bahwa Allah tidak mengutus utusan kepada mereka. Itu jamaah sekalian. Karakteristik orang kafir niku cara kasarane napa niku ngriwuki ya, ngiwui. Kula jenengan sakjane kan tuturi handayani kan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Niku ajaran Islam, Bapak. Wong Islam niku dinamisnya luar biasa. Ini yang membawa keharmonisan umat Islam itu. Ya. Jadi ing ngarsa sung tulodo, imam liyutamma bih, menjadi pemimpin yang baik. Ketika sedang di tengah ing madya mangun karsa, bareng-bareng handar beni, bareng-bareng bangun bangsa dan negara, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kula jenengan bertempat di Indonesia tapi menjelekan pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, kadang-kadang tanpa alasan yang dibenarkan. Ini yang merusak situasi dan kondisi itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, orang Islam itu ing madya mangun karsa. Lah tuturi handayani, kok umpama kebetulan berada di belakang ya kudu melok nguwati. Ngeten. Loh, ora usah gede-gede masalah negara. Masjid Nurullah ini Bapak Ibu nggih. Ini kan harus ada konsep ing ngarsa sung tulodo, sing dadi ketua takmir, pengurus dan sebagainya. Ini ya benar-benar menjadi teladan. Nggih, jadi teladan. Dan jenengan yang berada di tengah-tengah ini, ya monggo derek nguwati, derek nyengkuyung programe Masjid Nurullah. Ngoten. Lah tuturi handayani yang di belakang kayak kula jenengan ngeten iki, saya terutama ya. Ini orang yang di belakang panjenengan tuturi handayani, pupuk bawang kula kali jenengan. Ya, seperti itu. Sehingga akan menjadi sebuah negara, sebuah instansi, lembaga yang kuat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu ini orang kafir. Selalu banyak alasan. Sampai kemudian mereka mengatakan fanat tabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nahza. Sadurunge kok umpama jenengan kok iso nyiksa aku. Lah umpama kok jenengan turunkan ayat, maka kami akan mengikutinya. Sebelum panjenengan memberikan kehinaan, memberikan kesedihan, memberikan siksaan kepada saya. Itu rasanya orang kafir. Makanya jenengan masih ingat nggih Pak nggih sebuah ayat di surat apa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya kan? Seperti itu. Ketika hidup dikongkon salat ora mangkat, dikongkon sedekah emoh, kon poso rasa-rasa, kon jamaah wegah, ngrasani tiap hari, kon maca Quran malah dangdutan, gitu. Dikongkon bareng-bareng apa? Supados ibadah dengan ikhlas malah bundas ndak karu-karuan. Lho niku gambarane. Lah ketika sudah mau nazak roh ini baru kemudian laula akhartani. Gusti mbok yo jenengan undur sedikit saja. Laula akhartani ya. Lakunanna minas sholihin. Ya lana saddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan jadi orang yang benar. Saya akan jadi orang yang soleh. Saya akan sedekahkan harta benda saya untuk jariah di Nurullah. Nah, seperti itu. Tapi oleh Allah dijawab, napa? Sudah kaset, gitu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Niku. Lah, mentalitas seperti ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo hati-hati jangan sampai ada di dalam benak kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surah yang lain juga disebutkan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattaba'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka orang beriman itu ketika diberikan Al-Qur'an, diberikan kitab wahyu Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah, maka selalu mengikuti. Ya, mengikuti dan bertakwa kepada Allah sehingga mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang saya muliakan rahimakumullah, ayat yang terakhir di surah Thaha ayat 135, qul kullum mutarabbisu fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Di pada akhirnya kul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, katakan bagaimana? Dikatakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad itu. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mendustakanmu, ya, yang meragukanmu, ya, bahkan membohongimu, ya, tidak percaya bahwa kamu adalah utusan Allah. Ya, dijawab begini, disuruh menjawab begini. Kul, ya, kul kullum mutarabbisun. Masing-masing mutarabbisun, apa? Menantikan. Nunggu. Menantikan apa? Menanti suatu balasan nanti. Yang percaya yang mendapat balasan Allah, yang tidak percaya juga akan mendapat balasan Allah. Ya. Fatarabbasu, silakan tunggu nanti. Kalla saufa ta'lamun, gitu. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawun aja. Kalla saufa ta'lamun, awas hati-hati, mereka akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, diulang berkali-kali sama Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya orang-orang kafir itu tahu dengan pengetahuan berdasarkan keyakinan. Berarti apa? Bisa jadi manusia itu tahu bahwa nanti ada alam akhirat. Banyak orang tahu bahwa orang hidup pasti mati. Tapi ternyata sedikit sekali bahwa mereka yang tahu itu disertai dengan keyakinan. Tidak yakin bahwa nanti di akhirat itu kula jenengan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Sehingga yang tidak percaya ini fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi, kalian akan tahu siapa di antara kalian nanti yang mengikuti jalan yang lurus. Oke. Jadi wa man ihtada, dan orang-orang yang mendapat hidayah. Panjenengan di Masjid Nurullah insyaallah termasuk ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Oleh pituti Gusti Allah nggih, nguwat siratal mustaqim, dalane lempeng. Nggih, kal barqil khatif, kaya dene kilat yang menyambar. Seret langsung mlebu swarga. Allahumma amin. Minimal lah kula jenengan kados naik kendaraan. Dalam satu hadis disebutkan orang yang biasa ke masjid wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ketika di masjid salat tahiyatul masjid, ya, dibiasakan masuk masjid salat tahiyatul masjid. Atau setidak-tidaknya panjenengan selalu eling masjid untuk berjamaah di masjid. Ya, maka orang seperti ini nanti insyaallah dijilmakan, dianalogikan Masjid Nurullah akan menjadi sebuah kendaraan panjenengan. Allahumma amin. Maka dipimpin ketua takmirnya, supire ketua takmire, okay, asisten supire itu wakile dan sebagainya. Lah terus orang penggawa-penggawane, lah kula jenengan itu rakyate, ngoten lho. Nggih, rakyate, lah aku kernete. Nggih, sinten ketua takmirnya di sini siapa? Ketua takmirnya. Haji, masya Allah ya. Itu luar biasa. Terus mudah-mudahan kalau toh nanti kula jenengan tidak bisa secepat kilat ketika menuju Shiratal Mustaqim, setidak-tidaknya kula jenengan mendapat pertolongan Allah dengan rumah-rumah Allah yang sering panjenengan kunjungi ini akan senantiasa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu. Tapi sebaliknya, orang kafir yang seperti tadi itu, bahkan di dalam surah ayat yang lainnya Al-Furqan ayat 42, wa saufa ya'lamuna hina yarawnal adzaba man adallu sabila. Nanti mereka akan tahu Pak, siapa yang ketika nanti mendapat azab Allah itu. Ketika ada azab Allah di depan mereka, itulah mereka baru tahu. Man adallu sabila, ternyata mereka paling sesat jalannya selama hidup di dunia. Dikai petunjuk ngeyel, banggel, gitu.
Itu dikongkon ibadah, makanya dibangunkan kali Gusti Allah Gunung Semeru meledos. Semeru akeh wong sing senengane mangan turu. Ya ayyuhal mudassir, wong sing senengane selimutan, kum fa'angdzir. Bangkit ya, mendapatkan peringatan Allah, hati-hati terhadap peringatan Allah, banyak ibadah datang Gusti Allah. Dan lah mulane terus Banten gitu. Ini Banten ya Pak ya. Kenapa kok Banten yang gempa? Banten soalnya akeh wong sing senengane bantahe kebangetan ngoten. Banten. Ya, ora asik ngadeg mawon iki. Nggih, Bogor. Apa kok Bogor? Sebab penggane mek gedhekno apa iki botokan tur nasi goreng wis mbok sakarepku lah. Kok cek angel iki. Nggih. Terus ngoten. Nah, kula jenengan di Surabaya ini sebetulnya peringatan kangge kula jenengan. Jenenge Surabaya. Sura itu serba, sarwa. Boyo niki napa? Beboyo, serba bahaya sebetulnya. Tapi karena mungkin kekuatan Sunan Ampel, ada seorang pimpinan para wali songo, atau kegigihan panjenengan di dalam keimanan dan ibadah istiqomah panjenengan, maka kemudian Allah menjadikan Surabaya ini apa? Kota yang indah, kota yang aman. Dijaga Pak, ya. Taman-taman indah. Apalagi Nurullah ini luar biasa. Pemirsa di media sosial kami ya, sekali-kali datang ke Masjid Nurullah ini. Ini di depan masjid ini seperti seakan-akan kita ini hidup di dunia, ngaji, sholat, istighosah, tilawah. Nah di depan itu ada Siratal Mustaqim. Nah Siratal Mustaqim, lah kerungu ini tol ngono tok, jadi ngarepe jalan tol. Ya, ini gambaran kangge kula jenengan. Jare yai kula niku tenggene kitab diterangkan, kafa bil kauni ibrah. Keadaan situasi kondisi itu jadi pelajaran. Lah makanya Nurullah golek cahayane Gusti Allah. Nur ilahiyah. Nur ilahiyah terus nurun nubuwah, nur buat nur cahayane Kanjeng Nabi. Iku mulane Allah maringi wahyu datang Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga surah ini disebut dengan surah Toha. Kenapa disebut surah Toha? Ini menggambarkan saking mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Okay? Kanjeng Nabi Muhammad di antara namanya adalah nama Toha. Salatullah salamullah ala Toha, ya kan? Ala Toha Rasulillah. Jenengan kudu pirsa. Kok pas ala Toha, lah tonggone jenenge Pak Toha malah semaur. Toha itu nama lain Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin. Itu juga namanya Nabi Muhammad. Habibillah. Ya, ini luar biasa. Sehingga Yasin Toha ini bergandengan, Pak. Cara tumbuh oleh tutup. Makanya keistimewaan surat Toha ini sebetulnya Bapak Ibu, ini yang belum saya ungkap waktu pertama kali ya. Bahwa keutamaan dan fadilah surat Toha itu Bapak Ibu, itu diantaranya adalah termasuk disebut dengan surah Al-Ma'in, yang artinya adalah diturunkan kepada Rasulullah sebagai pengganti kitab Zabur. Jadi surat Toha ini loh Pak, itu mengakomodir isinya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ya toh? Baru yang lain dijelaskan di Al-Quran itu tentang kitab Taurat, isinya kitab Injil, itu ada di Al-Quran itu. Sehingga mereka itu sebetulnya wis kok sami'na wa ata'na kali pangeran itu pun beres aja nih. Wis toh Injil Taurat itu bukannya kita membuang tapi tetap mengimani. Ayolah beriman kepada Al-Qur'an. Harusnya begitu. Jangan malah melecehkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, di surah Toha ini mengandung nama Asmaul A'zam, nama yang sangat agung. Ada beberapa nama Asmaul Husna. Fad'uhu biha, kan ngerti nggih? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoa dengan asmaul husna. Yang ketiga, jamaah, di dalam surah Toha ini diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang sangat mudah. Panjenengan yang sering membaca surah Toha, ya, diberikan nanti di akhirat ya karcis tangan kanan. Tiket tangan kanan diberikan hisab yang penuh dengan kemudahan. Itu diantara kemuliaan fadilah surah Toha. Yang keempat, digunakan untuk wasilah dalam berdoa.
untuk melembutkan hati, Pak. Ya, latifatul qalbi, melembutkan hati. Panjenengan nanti pirsa sejarah Umar bin Khattab nih, betapa kerasnya hatinya, betapa kerasnya menentang dakwah Rasulullah. Coba ya, sampai-sampai dia ini waktu masih kafir, ya, mengancam kapanpun dimanapun akan memenggal lehernya Muhammad, hidup atau mati. Dia bersumpah hidup. Nah, pas dia mencari Nabi Muhammad akan dibunuh, ketemulah temannya sesama kafir itu. Hei Umar, benar nondi kok menenteng senjata seperti itu? Kok gua pedang sak mulut hawane? Aku arep mateni Muhammad. Muhammad kurang ajar, nggawa agama anyar dan sebagainya. Arep dibunuh. Lah koncone ngomong ini, "Alah Umar kok niku jeketek. Adikmu dhewe lho wis mlebu Islam. Adikmu dhewe jenenge kebetulan namanya Fatimah, ya. Fatime. Cara Jawa apa Jakarta kan Fatime ya. Fatimah adikmu iku wis melok Muhammad. Ngapa kok nantang-nantang patenono si adikmu nek gelem. Tenan Pak akhire. Ora sida goleki Muhammad, mara nang gone adike Umar. Begitu mara tegene adike Umar iku mang, ternyata pas adike lagi maca surah Toha ini. Nggih. Pas lagi membaca surah Toha, ya, kemudian Umar datang mau disabetkan ininya, tiba-tiba dia lemas karena mendengar bacaannya itu. Saya baru kali ini wahai Adinda mendengarkan kalimat-kalimat yang begitu indah. Tolong bacakan meneh. Dibaca pelan-pelan. Sambil gemeter ngoten dia. Wong nang ngarepe iki pedang. Ya. Tapi karena sudah disuruh baca sambil berdoa mudah-mudahan dapat hidayah. Dibaca. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya kan? Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ar-rahmanu 'alal arsyis. Dibacakan itu langsung luluh. Iki tekondi kalimat iki tekondi Fatimah. Ya inilah Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Mana sekarang Muhammad? Tolong tunjukkan Muhammad sekarang di mana. Intinya pada akhirnya Umar masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya surah Toha ini melembutkan hati yang keras. Panjenengan bojone kok ahli ngomel, bawel, senengane masak tewel, ya, tur yo rewel. Cobalah dibacakan surah Toha, tapi gak usah banter-banter. Dik, sampean kok rewel, Toha, ma anzalna. Ngamuk tambahan. Ya, itu. Apalagi diawali dengan ta'awud. Itu luar biasa. Ya siapa saja yang hatinya keras, ya, dibacakan. Bahkan termasuk kita sendiri. Ya Allah, hati saya keras ya Allah, sering emosional menyebabkan saya darah tinggi. Baca Toha dan seterusnya. Kenapa ini kok bisa dikatakan hati yang lembut? Karena di dalamnya ada apa? Ceritanya Nabi Musa sama Nabi Harun ketika ingin meluluhkan hatinya Fir'aun mengucapkan apa, Pak? Rabbi syrahli Sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Itu di dalam surah Toha. Itulah jemaah sekalian, sehingga surah Toha ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Adapun kesimpulan dari surah Toha ini, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri surah Toha, yang pertama, surah Toha ini menjelaskan tentang hukum-hukum, ya, ajaran-ajaran Islam, khususnya tentang perintah sholat, tentang waktu-waktu sholat yang kemarin sudah kita jelaskan itu, ya, antara pagi sore, bahkan keutamaan sholat asar, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang kewajiban untuk memerintahkan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, memerintahkan keluarga kita untuk sholat, untuk ibadah, ya. Jadi ittaqillah, ya kan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menjelaskan tentang kisah-kisah, terutama kisah Nabi Musa, Nabi Harun, ya, supaya kita teladani konsep dakwah beliau. Yang keempat, ya, tentang kisah Nabi Adam,
Yang di sini juga ada bagaimana pergulatan antara Adam, Hawa dan iblis. Ya Pak ya, seperti itu. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dari surah Toha ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kula panjenengan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma arhamna bil Quran wasfa'na bil Quran wahdina warhamna fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.